Oke, di sini kita akan gunakan build dari standar MPL di mana ada glowing, wishing, divine, holy dan blood swing dengan sepatu penet dan juga ada penet juga di emblemnya. Oke, langsung saja kita masuk. Maksudnya standar MPL apa, Bang? Standar MPL ya toh, yang tak maksud itu kebanyakan kayak Moreno, Sans kayak gitu tuh biasanya pakai sepatu penetrasi atau sepatu cooldown seperti itu biasanya, atau enggak sepatu regen. Dah tiga itu biasanya yang dipakai tuh. Kenapa? Karena mereka itu lebih sustain itu gitu, mereka mentingin sustain gitu, dan juga gak gampang ke geng gitulah. Ada juga yang pakai malah sepatu ini magic defense atau physical defense kayak gitu loh. Itulah kalau sepatu nggak terlalu sih, cuman kalau secara item gitu, itu yang pertama pasti ada yang pakai glowing, ada juga yang Moreno langsung pakai Tuchen. Ya sebenarnya kalau tank kalian paham ya toh, itu kita gak usah pakai glowing pun ya gak masalah, cuman karena di sini kita public rank gitu, nggak ada koneksi satu sama lain, ya udah kita pakai glowing gitu loh. Terus biasanya kalau di MPL itu biasanya item terakhir itu pasti defense gitu loh guys. Bisa jadi itu blood swings, winter, atau juga immortal seperti itu. Jadi ya kita ikutin aja lah standar gameplay item-itemnya lah terutama ya. Kalau kita ganti item gak terlalu sih. Oke, di sini kita melawan god. Melawan god kayak gimana, Bang? Sama aja sih sebenarnya. Kita deketin ya toh, kasih CC, terus kita agak kabur. Bisa kenapa dah. Wits, hampir mati guys. Oke, di sini udah jadi sepatu penetrasi. Ya, apa yang tak ganti penet itu? Yang tak pakai atau tak ganti itu di inspire. Jadi kita nggak pakai emblem inspire ya toh. Kenapa? Karena kalau udah kayak gini kita bukan ke cooldown sih mainnya, lebih ke penghancuran penetrasi dari musuh yang tebal gitu. Jadi fungsi mage itu salah satunya adalah nanti kita ketika tim fight gitu, yang diandalkan itu magic power untuk penetrasinya, untuk tembus-tembus hero-hero tebal kayak gini nih, Minotaur kayak gitu tuh. Nah, Xbox dengan anti regennya, kita bisa menggunakan glowing dengan regennya nanti ya kayak gitulah. Kita kejar, gak kena guys. Kenapa aku liker? Takut ke geng guys. Ketika kita kena bolanya growth sampai apa gore ya susah sih kita lepas, makanya ya sebisa mungkin flicker aja, jaga jarak. Di sini tak bilang easy game sih. Kenapa? Karena draft pick kita menang, kita ada Kaja gitu, terus ada Hanzo, dan juga meskipun di atas itu bukan MM gitu, lebih ke Argus, cuman itu kita menang lah. Hero jarak jauh ada Zax, ada Hanzo, jadi antara supply demand masih masuk lah ini, meskipun yang atas sering apa ya sendiri ya kalah, musuhnya lawannya Mia sih itu, jadi kita harus bantu lah guys. Kita gocek. Kenapa kok bisa berubah? Karena efek dari Minotaur itu lebih ke saber lah, jadi bukan ngasilin apa ya CC sih, lebih ke airborne. Jadi kita melayang gitu loh guys. Solo kill. Nah, di sini MVP kalau tak lihat itu lebih ke Hanzo sih. Kenapa Bang kok Hanzo? Karena mainnya selain objektif bagus ya toh, terus tim fight pun ya bagus Hanzo. Ini adalah jungle idaman lah.
Nah, kita sebagai Zax midliner ya toh, kita ikutin aja kemana tim kita akan melakukan fight gitu loh. Di sini kita jaga dulu itu Mianya, kita cecek. Nah, jadi kita bisa combo guys. Kita pindah, aduh gak mati guys. Nah, tuh langsung masuk kan. Hanzo-nya enaknya di sini, jadi kayak peka lah satu sama lain. Nah, Zack untungnya ada Johnny atau kita bisa jadi badan, jadi si turret nembak si Johnny gitu loh. Itu kelebihan kalau kita punya Johnny, jadi turret itu malah bisa mukulin si Johnny daripada teman kita gitu loh. Dapat lagi kena cc, mati lagi guys, kayak gitu loh. Enak ya, maksudnya enak tuh, kita langsung saling backup lah satu sama lain. Mati lagi, nice. Hanzo dapat gak? Minotaur dapat gak? Nah jadi meskipun kita nggak bedanya inspire sama kita menggunakan penet ya kayak di emblem, kalau kita menggunakan inspire mana kita nggak boros, terus ya cooldown kita cepat. Cuman kalau ini penet ya, penetrasi kita kalau musuh tank kayak gini itu cepat. Karena yo sana meskipun ada magic defense masih gak inilah, kalah kalkulasinya itu loh. Tambah kita udah ada glowing, ada sepatu penetrasi juga, udah. Nah di sini kita ikutin aja maunya kemana. Aduh gak kena, mati gak? Matilah, bisa nggak sih? Wah lihatin si Anjo langsung respon guys. Jadi Anjo ini enaknya itu dia paham ketika tim kita mau war gitu loh, mau tim fight. Itulah enaknya si Anjo ini. Nah kita kemana, kita lihat Anjo kemana. Oh Anjo ke atas, kita bantu dulu ke atas. Oke dapat Minotaur, das mati guys. Xbox coach kita sembunyi. Kenapa kita kok masuk ke turret? Biar si core-nya itu nggak bisa jalan guys, nggak bisa pulang. Jadi turret itu akan nembak ke kita nanti. Oke matilah si core. Kenapa gak lurus? Kalau kita lurus kita diangkat sama Saber. Ya, jadi kita cari aman lah lewat pinggir sebisa mungkin, jangan polos lah kayak apa tuh ya, adalah satu pro player yang pengen polosnya dulu tuh season 17 tuh kemarin tuh sampai di kena kok dibilang troll, dapat Mia dapat gak? Mati. Enak guys. Ya di sini sama aja sih sebenarnya. Kalau di standar MPL ya toh kebanyakan mid lane itu selalu kalau nggak wishing lantern ya Tuchen gitu loh, lebih ke fungsi sih. Kalau Tuchen tuh hero-hero yang kalau dari musuh itu banyak musuh-musuh yang tipis gitu guys. Tapi kalau wishing ini kita lebih ke musuh yang punya anti rate punya darah putih atau juga ketebalan kayak Minotaur atau mati dikit guys. Minotaur itu Xbox kayak gitu tuh. Mia nanti kalau live streamnya udah jadi kita menggunakan missing lantern tuh buat buat menghancurkan defense musuh gitulah ini. Nah item selanjutnya apa? Kita akan menggunakan defense glaive. Kenapa bang kok defense glaive? Ya karena penggunaan defense ini mendapatkan 40% apa ya, pokok banyak guys. Iya 40% tuh penetrasinya, sedangkan Genus One itu hanya 10%. Karena apa? Genus One itu digunakan ketika magic defense musuh itu cuman dikit gitu loh guys, tapi kalau udah banyak ya kita gak pakai si defense lah buat ngancurinnya. Contoh sana udah ada Domi ada magic defense ketambahan Radiant atau Athena, ya udah kita harus beli defense mau gak mau gitu loh guys. Semakin banyak magic defense ya kita harus pakai yang defense glaive gitu sama fishing lantern, jadi hancur pasti. Saber kena ice gak kena guys. Nah di sini kita bantu latin fake atas. Minotaur pakai fence kita balas.
Gempa guys, kena kepes. Mati gak? Aduh, kata si Cinesi core. Nah kayak gitulah. Nah sebisa mungkin kalau creeps ada musuh yang free kayak gini, ya udah kita ambil aja, gak apa-apa, karena Hanzo lagi snowball satu itu, yang kedua tim kita udah enak lah daripada legendary guys, daripada apa namanya diambil jungle musuh ya toh. Nah itu, nah di sini kita bisa inisiasi nih, nah pasti langsung connect, nah kan langsung connect kan, kita tunggu flicker. Mati gak? Gak mati guys, semuanya nih guys, ya udahlah kayak gitulah guys. Jadi kita bisa dalam artian apa namanya connect lah satu sama lain. Di sini Freya ngajak apa namanya ngelot. Kenapa kok kita berani ngelot padahal jungle kita lagi war? Karena Saber itu bukan tipikal hero yang apa ya, bisa adu retri lah gitu loh intinya tuh. Dan Saber masih disibukkan sama teman kita, jadi kita aman lah gitu. Nah ketika kayak gini ya udah kita balikin aja, Hanzo kita temenin dan mati semua. Nice dulu, kita recall dulu guys, habis nyamannya kita. Item keempat itu adalah Diamond Glaive, yang terakhir itu kita langsung ke Holy Crystal. Kenapa kan bang kok nggak Blood Swing dulu? Harusnya sih bisa Blood Swing dulu, jadi kita udah punya defense itu. Tergantung sih, kalau kita ketika kita snowball kayak gini ya udah kita lebih ke magic damage gitu loh, karena apa namanya item defense itu nanti kita gunakan ketika ketika apa namanya kita dalam keadaan tertekan atau kita di press gitu loh. Dapat lah itu, dapat kan. Itu loh, si turret nembakin si Johnny guys. Jadi atau sampai mana tadi? Nah kalau udah kayak gini kita enak guys, snowball lah intinya gitu. Jadi kita langsung ke Holy Crystal dulu, baru habis itu Blood Swing. Cuman ketika kita kebalikannya ya udah kita harus Blood Swing dulu gitu. Bisa-bisa Blood Swing tuh item keempat, gak dapat. Aduh Mia, aduh kena airborne lagi guys. Sorry, agak nafsu sih sebenarnya, cuman ya wes gambling kayak gitu lah. Niatku ki gak ada ulti sih Mia, ternyata ada. Aduh Argus mati gak ya? Argus mati lah, enggak mati, mana. Jadi kayak gitu guys. Ketika udah jadi atau Holy Crystal, nanti kita bisa ke Blood Swings. Di sini meskipun kita mati ya toh, sebenarnya masih gold, masih jauh lah gitu loh. Harusnya sih jangan sampai mati, jadi biar snowball jauh itu dapat lord kita enak gitu loh. Ya seperti itulah. Di sini kita lihat dulu teman kita kemana. Ya sama kayak di MPL tuh kebanyakan kayak gini. Karena apa? Zax itu bukan hero yang tipikal bisa push lane, beda sama kayak Change, Cyclops kayak gitu tuh loh. Jadi kita nggak bisa nih, dalam artian kayak kita push satu line sendiri gitu tuh nggak bisa. Kita coba gambling. Aduh mati guys, gak connect. Hanzo gak connect. Baru muncul dia guys, mati gak? Sanjonya ditungguin, gak mati ya. Aduh mati kabeh Mia. Nah karena ini udah masukin menit-menit 13 ya toh, itu biasanya Mia udah mulai sakit dulu. Jadi kita harus bunuh si Mia dulu kalau udah kayak gini nih. Kalau kita andelin apa langsung push perang, mati juga perang gitu tuh kita kalah guys.
Jadi sebisa mungkin kita bunuh dulu lah si Mia ini. Makanya kita harus bareng. Di sini tak inisiasi atau kita bareng bertiga. Kita bunuh lah salah satu. Kita coba dulu. Nah, tuh Xbox. Rasa guys. Pas kita lihat kanan kiri. Nah, ada saber ngangkat, Minotaur flicker dulu. Nah, kita jangan maksa. Karena apa? Di tengah ada Lord gitu. Kita jaga minion aja biar nggak offset lah minionnya. Oke. Kita bisa lah ini, kita bisa. Nah, sebisa mungkin kita lane perbaiki, kan tadi kalah. Ini juga masih ada super minion. Ya udah, kita harus hit lah super minionnya ini biar hancur gitu. Lalu kita bantu ke tengah. Gak usah push lah, kita nggak bisa lihat pushin, bukan tipikal. Argus mengamuk. Kita bantu. Dapat. Just cek jeput mati. Guys, Mia guys, kita mundur. Kenapa mundur bang? Karena aku gak punya skill. Gak bisa guys. Kalau kita maksa kalah kita. Kecuali punya ulti, aku sih bisa lah, berani aku satu by one sama si Mia. Oke, Holy Crystal udah jadi, atau kita udah menang landing lagi. Minion masuk atas bawah sama tengah, ya toh kita jalanin. Enak ini. Kita tunggu Lord aja, Lord selanjutnya sih. Kalau udah kayak posisi kayak gini nih. Kenapa gak maksa push atau end? Susahnya apa? Satu gitu, kita kurang orang meskipun Argus sudah datang, cuman kita kalah karena Mia udah sakit gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita pancing dulu. Itu kaca luput guys, luput ultine gak kena guys. Ya wes, kita tahan dulu, kita tunggu momen. Kalau mereka offside baru kita hajar, tapi kalau pemain enggak, ya udah kita main pelan. Nah, ini offset nih, sabernya saber offset. Dapat lah. Ultiku cuma guys. Bentar, kita lihat dulu. Was. Oke, dapat. Nah, Freya connect langsung. Nah, kalau connect ini bisa sih menang guys, dapat ini. Nice. Kayak gitu, kalau connect itu enak guys. Nah, siapa nih? Siapa yang ulti nih? Aduh. Nah, di posisi kayak gini nih kita jangan maju dulu, tunggu momen dulu. Kena kan momennya kan. Minotaur. Nah, kenapa kok gak ini? Kita tahan dulu lah. Tahan dalam artian gak bisa kalau kita maksa guys. Yes, kita tunggu Lord aja lah. Lord tuh lebih enak. Nah, tuh offset lagi kan. Saber nih kebanyakan offset sih, tak lihat. Kita udah punya blood swing. Nah, kita punya defense, kita punya damage juga. Ya udah, menang guys. Ada Lord juga ya toh. Kita clear minion. Kenapa kok clear minion? Biar minionnya gak maju. Oke, dapat, kita alihin dulu. Kita gocek musuhnya. Gocek. Gocek. Dapat. Gocek lagi. God ulti gak ada. Gak ada damage guys, tenang aja. Oke, dikit lagi. Oke, menang kayak gitu loh. Inilah build item untuk yang digunakan sebagian besar pro player gitu loh. Jadi item terakhir tuh biasanya defense lah itu. Terus itemnya itu berdasarkan musuh. Oke, cukup. MVP Yohanzo sesuai prediksi. Terima kasih. See you guys on video selanjutnya. Itu.